Hello and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas siapa aja assets yang essential dan yang jadi differential buat game week 20. Kita juga akan kasih lihat tim selection, formation, dan captain pick kita di akhir. Dan of course, gue masih sama Mike. Happy New Year, Pak. Dan Happy New Year juga buat semuanya. Happy New Year. Semoga 2025 lebih banyak green arrow-nya ya dibanding tahun lalu. Karena kita officially udah setengah jalan nih. 19 game week udah lewat. Sisa 19 game weeks lagi. Dan speaking of game week 19, gimana nih kemarin? Green apa red? Green lah ya. Green dengan bench yang tebal poinnya. Siapa yang di bench lo? Oh, Evan Nielsen nih, 8 poin. Sama satu lagi coy. Siapa tuh? Robinson ya? Pokoknya tebel lah bench gue poinnya. Ya Robinson. Benar. Ya, emang kayak gitulah FPL. FPL at its best. Ya benar. Kemudian Evan Nielsen dibuang, pasti dia langsung meledak. Yoi, tapi nggak apa. Masih setengah jalan, masih bisa ngejar rank. Tapi kayaknya kita agak jauh nih sama yang nomor 1, Mike. Di mini league kita. Jauh banget, boy. Tenang. Nih, oke, kita update dulu ya FPL by Spot Mini League Season 3 kita. Karena udah lumayan lama kita update-nya. Paling tinggi game week 19 kemarin itu ada tim Forza Andrea. Dia dapat 117 points. Banyak yang triple digit sih minggu kemarin. Dia tuh punya Sales, punya Hall, TAA, Luis Diaz, Rogers, Isak, Joe Pedro, Wood, dan of course kaptennya Salah. Kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya, ini kayaknya baru semua juga sih. Peringkat satunya ini ada timnya si Benny Adi, ada tim Red Spurs, dia total poinnya 1308, 1308. Dia naik peringkat dari 4 jadi paling atas nih minggu lalu, game week 19. Nomor 2-nya differential attacks, ada totalnya itu dia 1299, nggak beda terlalu jauh. Nomor 3-nya ada tim YUD Reds 1297 dan nomor 4-nya itu turun nih si lelaki buaya darat 1293 points. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dan nge-follow kita di IG dan yang nge-subscribe kita di YouTube. Dan bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike, langsung nih seperti biasa kita bahas pemain yang jadi transfer targets atau essential di game week 20. Dan seperti biasa kita mulai dari defenders. Siapa nih, Mike? Kayaknya udah agak obvious lah ya, kalau essential pasti kalau ngomongin essential defenders, of course Arsenal sama Liverpool. Karena mereka berdua tuh top 2 XG conceded, expected goal conceded-nya yang paling sedikit season ini. Tapi ada lagi yang lain menurut gua. Nah, itu dia. Ini pertanyaan gue. Kalau of course essential ada Gabriel atau Timber or whoever dari Arsenal dan TAA lah ya sekarang dari Liverpool yang kemarin udah ngepoint juga tuh. Yang waktu itu lo bilang TAA tuh agak overpriced, tapi kelihatan lah Mike, ya nggak sih? Enggak lah, overpriced. Tapi gue masih standby the itu karena lawannya West Ham yang amburadul juga gitu loh. Tapi dari 4 pertandingan terakhir cuma 2 kali ngepoint, 2 kali ngeblank juga untuk harga segitu kayaknya. Jadi lo masih lebih Virgil nih daripada TAA. Ya. Just because of the price gitu. Just because of the price gitu. Karena kan ya selain form kita juga harus lihat money distribution-nya kan, fund distribution-nya. Jadi kayak enggak sih gue. Karena gue punya yang lain yang lebih menurut gue lebih worth it. Dan ini gila sih, gue rasa bisa jadi defender of the year sih untuk tahun ini, FPL tahun ini. Nah ya makanya nih pertanyaan gue buat essential defender. Siapa yang menurut lo layak buat nemenin 2 aset dari Arsenal sama Liverpool ini selain mereka berdua? Enggak, untuk ganti ini bahkan untuk ganti yang Liverpool. Oh, ya udah siapa? Menurut gue Aina Mahal. Ya, oke. Ya, I can see that. Aina is the highest defender as of this recording ya. Dan kita tahu Forest musim ini defense-nya gila banget. Ini kayak defense-nya Newcastle waktu itu coy, yang tebel-tebel, inget gak lo?
Ya. Yang pas Trippier masih aktif. Iya. Nah, sekarang dia highest point defender lumayan gitu dan jauh di atas TA, jauh di atas Gabriel gitu loh. Ya. Dan please note, Aina nih Forest tuh nggak ada striker yang bagus gitu loh. Maksudnya ya ada Wood, cuma maksudnya nggak ada Salah, nggak ada yang se-eksplosif Salah, ya kan? Udah gitu nggak ada teman-temannya kayak Gakpo lah, kayak Diaz lah, kayak Jota lah. Ini purely cuman siapa sih Gibbs White, Elanga, Chris Wood gitu loh. Jadi ini purely berhadapan dengan defense aja yang sekali-kali gitu loh, sekali-kali bisa nyetak gol lah gitu. Kalau THA kan ada yang lain dan Aina nih nggak ngambil set piece loh. Jadi purely kalau kita ngomongin point, purely defensive point, menurut gua Aina is the best gitu. Ya, dan dia juga udah ngecetak gol kan beberapa kali. Iya, iya. Dan assist juga gitu. Hmm. Jadi Aina sama Milenkovic sih yang underrated. Maksudnya kita lihat Aina tuh ownership-nya lumayan tinggi lah, 22,9. Tapi Milenkovic 6.7%, cuman di bawah siapa? Aina, TAA, Gabriel, Hall. Man, come on. Ini dari Van Dijk, man. Dari Saliba juga. Milenkovic Menurut gue agak-agak hidden gem differential juga sih tuh. Iya, hidden gem differential maksudnya nggak ada yang nyangka kan Milenkovic gitu loh. Tapi menurut lo, ya sebenarnya nggak ada yang nyangka juga sih Nottingham Forest bisa nomor 2 atau berapa sih sekarang peringkatnya? Ya dengan defense yang mantep itu. Tapi menurut lo worth it nggak double up Milenkovic plus Aina? Apa salah satu aja? Salah satu aja sih. Sama kipernya Sales kan biasanya ada juga. Ya bisa. Karena banyak tuh yang punya combo Sales dan Aina atau Sales dengan Milenkovic. Menurut gue itu masih make sense. Tapi kalau karena masih ada defender lain gitu loh. Kayak pasti lu mau punya Aina, lu punya Gabriel, lu mau punya Hall. Ya kan? Kalau tambah Milenkovic tuh udah keempat. Dan kita nggak ngomongin Robinson nih. Yang harganya oke, attacking banget gitu loh. Dan Munoz. Kayak dan Munoz. Munoz lagi, tapi Munoz agak naik turun gitu. Dia nggak konsisten dengan Kovic, Aina, sama Hall. 4 game terakhir ya. Sama Hall sih, dia parah sih, udah kayak Roberto Carlos boy sekarang. Iya coy. Set piece ngambil, nge-assist juga open play, gokil. Ya, itu udah nggak akan dilepas sih. Tapi jadi kalau menurut lo, kalau lo harus nge-rank lagi nih antara gue kasih 4 option ya. Hall, Aina, Milenkovic, sama Munoz. Lo rank siapa? Bagi yang belum punya nih. Dari 4 ini. Kayaknya Hall. Fixtures wise Hall. Karena Hall dapat Spurs, Wolves, Bournemouth. Sedangkan Aina dapat Liverpool di tengah-tengah. Itu nomor 1 ya. Jadi itu 3. Iya, Oke. 2, 3, 4-nya? Ya pasti Aina. 2, oke. 3-nya Milenkovic. Iya, 4-nya Munoz. Oke. Terus pertanyaan gue lagi buat defenders. Ini kayaknya belakangan ini kita tim yang emang kita punya defensive assets-nya ini lumayan sering dapat clean sheet kan sekarang. Belakangan ini bulan-bulan Desember kemarin. Kayak Newcastle, Fulham, Forest, Bournemouth. Menurut lo, lu melihat nggak sih ada perubahan formasi nih? Yang metanya kan biasanya kita main 3 at the back kan, 3 defender. Menurut lo akan berubah nggak nih? Nge-shift nggak nih jadi defender? Kayak 4-4-2 atau 4-5-1? Bisa sih, tapi jadi second choice gitu loh, cadangan. Kayak misalkan nih, kayak sekarang nih, siapa tuh namanya? Rodgers kan nggak bisa main, ya kan? Pasti tinggal 4 gelandang. Habis itu strikernya ya kalau udah punya Kunha, kalau misalkan nggak punya free transfer lagi, berarti kan main tinggal sisa 2 striker. Menurut gue alternatif banget sih. Jadi penting punya 4 sampai 5 back sekarang. Ya, kita lagi mau masukin lagi seru-serunya juga, maksudnya udah rotasinya lagi makin sering nih, jadi kayak harus punya pemain yang siap main semuanya. Yes. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke essentials midfield. Ini juga of course obvious, jadi of course salah ya nggak sih? Ya, lawannya MU lagi kan? Iya deh. Kesel banget.
Tapi That's the truth, man. ya, gue harus admit sih ya. Tapi pertanyaan gue nih, menurut lo, selain Salah, attackernya Liverpool ada yang essential nggak nih? Karena kalau menurut data kan, dari 6 game week terakhir, Liverpool tuh jadi nomor 1 nih buat expected goals per 90-nya. XG per 90 paling tinggi. Jadi of course kita harusnya exploit itu nggak sih Liverpool attacker kan, selain Salah nih. Menurut lo siapa yang ini mungkin kita bisa campur aja kali ya midfield sama forwardnya. Selain Salah, dan tadi kita udah ngomongin kita juga harus masukin at least punya satu defense-nya Liverpool, ya kan? Berarti kan ini third Liverpool assetnya siapa nih menurut lo? Well, gue nggak setuju dengan harus punya TA. Still. Ya nggak, maksudnya ya bisa TAA atau even Robertson or Virgil or even Tapi ini Alisson. seru sih. Menurut gue kayaknya sih Gakpo ya. Gakpo lumayan nailed walaupun akan diganti, nggak akan main 90 menit kayak Salah gitu loh. Diganti sama Jota. Tapi gue ngeliat dia yang starter sih. Ya, nggak akan main 90 tapi at least starting gitu kan. At Iya. least dapat lah ya. Karena dia saja dicadangin kan. Ada satu momen dia dicadangin. Dia sih sebetulnya lumayan nih lagi mulai nemuin formnya lagi. Cuman kayaknya bukan first choice, bukan yang kayak kayak Salah gitu harus main terus. Nah, Gakpo gue ngeliat adalah 3/4 Salah lah. Ya gue juga mau nanya Luis Diaz nih, menurut lu gimana? Karena again kalau forwards kan gampang, kalau Gakpo ya udah di forwards kan, di 1 dari 3 itu. Tapi kalau Luis Diaz dia kan berarti harus ngambil lagi nih satu spot midfield yang udah banyak banget optionnya. Menurut lo Diaz worth it nggak? Apa tetap Gakpo aja over Diaz? Gakpo sih menurut gua karena striker nggak banyak yang bagus. Unless tiba-tiba Haaland bisa 2-3 pertandingan hat-trick terus ya mungkin. Haaland is back. Tapi iya kan? Kayak Jackson sekarang udah mulai melempem nih. Nggak jelas berapa pertandingan terakhir ya. Chelsea juga nggak jelas sih lately. Cuman ya pilihan striker tuh nggak banyak. Ya. Jadi lebih gampang milih Gakpo lah ya daripada Diaz. Ya. Oke. Nah, next question buat midfielder. Menurut lo kita harus balik lagi nggak sih ke Mbeumo? Apa ini kita salah nggak sih sebenarnya ngejual Mbeumo tuh? Karena belakangan ini dia lagi perform lagi kan tuh. Dan masih juga sebenarnya yang banyak yang nge-own Mbeumo. Dan minggu ini akan lawan Southampton away. Menurut lo gimana sama Mbeumo ini? Agak dilema sih. Mbeumo ini menurut gue ini sih FPL at its best sih. Ketika dijual dia meledak, ketika dipakai nggak tahu nggak main nggak ngepoint. Tapi gue kayaknya akan balik ke Mbeumo di game week 23, not now. Walaupun lawan Southampton away. Southampton yang emang DC-nya itu yang selalu kebobolan at least 2 game. Hampir 2. Gue ngerti sih. Cuman sekarang kalau lu cuma punya free transfer dan lu punya kayak siapa misalkan lu punya another fire to handle gitu ya. Kayak back lu nggak ada, pemain lu ada yang suspension, atau striker lu yang udah punya Jackson dan siapa Evan Nielsen dan Kunha gitu kan, lu punya another fire to handle ya. Jadi menurut gua not priority sih. Karena cuma 1 week pan doang. Kecuali lu punya 2 transfer nih. Ini beda. Lu punya 2 transfer, bench lu bagus, squad lu bagus nih. Ya udah nggak usah. Ya udah nggak apa-apa, go for it. Tapi lu tahu 2 game ke depan lu nggak akan mainin dia. Ya. Berarti belum priority buy dulu ya. Dan of course yang pasti punya of course di hold dulu. Ya nggak sih? Hold. Ya. Oke. Kalau ke forwards gimana? Tadi kita udah bahas triple up Liverpool. Salah satunya Gakpo buat forwards. My next question is, menurut lo Chris Wood essential nggak nih? Ini gue udah sampai pakai baju New Zealand nih, walaupun beda olahraga, rugby, gue udah pakai All Blacks, woy. Chris Wood. Amat dia white man. Chris Wood essential nggak nih? Sulit sih. Gue malah ngeliat another person yang hidden gem dan kayaknya is a good snatch di midfielder. Gibbs White, man. Ya, tapi kan itu kalau forwards, kalau dari Forest, lo lebih milih Gibbs White nih. Iya. Tapi kalau forwards,
Gue nggak ngeliat Chris Wood sih, entah kenapa. Serius loh. Ya karena nggak konsisten, men. Kayak lihat deh, 1, 2, 3, 4, 5 game week terakhir cuma 2 kali doang yang ngepoint. Iya sih. Ya Ini tapi 5 game terakhir, Forest menang terus loh. Iya, mm-mm. di 5 game week yang mereka menang ini, Chris Wood cuma involve 2 kali gitu loh. Iya sih. Dan ownership-nya cukup besar. Menurut gua nggak sih risky. Gue mending Gibbs White karena kita udah memasuki masa-masa harus lebih berani, lebih agresif. Gibbs Hmm. White masih 6%. Tapi kalau kontribusinya lumayan banget buat Forest. Kayaknya 5 game terakhir dia cuman blank sekali deh si Gibbs White. Exactly. Waktu MU 13 poin, Aston Villa 8 poin, Brentford dia nggak ngapa-ngapain. Tapi Tottenham sama Everton dia ngepoin lagi. Jadi gue lebih pilih Gibbs White sih. Hmm. Iya. Dan dia juga Gibbs White sebenarnya bonus magnet juga sih. Iya, yeah, exactly. Karena semuanya dari Gibbs White, man. Iya. Jadi Wood nggak essential nih ya, belum ya. Wood nggak esensial buat gue. Kalau Jimenez gimana nih? Ini kita udah agak ngomongin borderline differential juga sih sebenarnya. Karena Jimenez next 3 opponents-nya game week 20 Ipswich, 21 West Ham, 22 Leicester. Gue mengerti temptation-nya sih. Gue mengerti temptation. Cuman dia agak nggak konsisten sih. Gue punya Jimenez dulu. Dan gue ngerasain nggak konsistennya gimana nggak konsistennya dia gitu loh. Dan jangan lupa kemarin ini kan dia sempat diganti sama Muniz kan. Iya, ya sebenarnya ya karena fixtures-nya deket-deket banget kan. Ya, ya. Dan ya mungkin kalau mau sebenarnya menurut gue sih si Jimenez bisa aja a good shot, tapi fix udah kalau ada fixtures yang mainnya di tengah-tengah minggu dia nggak akan starting di situ. Exactly, setuju. Minute risk. Jadi kayak ya tadi kan gue bilang game week 20 ini weekend ini lawan Ipswich. Ntar game week 21 itu dia mainnya di tengah-tengah minggu tuh, hari Rabu apa gitu. Terus habis itu dua-duanya di weekend ya. Jadi kayaknya 21-22 kemungkinan yang dia cuma akan start salah satu itu gitu sih. Tapi Betul. lawannya lumayan banget loh, Ipswich XGC-nya mereka nomor 19. West Ham nomor 17, Leicester nomor 18. Menarik sih tapi ya at your own risk lah. Iya sih. Ya jadi kalau ngomongin essential forwards, of course Isak doang. Apa ada yang lain? Yeah. Isak doang lah ya, pasti. Iya, sisanya diferensial. Gue setuju sama lo. Gakpo borderline sih. Gakpo lagi naik sih. Ya, borderline. Ya, setuju gue. Okay. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke differential saja lah, langsung. Tadi kita udah nyebutin beberapa, ada Gibbs White, ada Jimenez, ada lagi nggak Mike? Selain mereka. Ada. Siapa? Gabjes. Gabjes berapa sih? 6 coy, 6,7. Gabjes lah. Over Havertz. Ya, sulit sih karena dua-duanya. Tapi man on formnya emang lagi siapa namanya? Gabjes. Tapi game 19 kemarin Havertz nggak main ya? Kenapa sih? Sakit katanya. Sakit. Dan ini juga katanya diragukan sih. Pilek ya, lagi musim dingin sana. Anjir. Kalau diragukan berarti of course Gabjes akan main ya? Well, kalau misalnya Havertz main pun si Gabjes akan main sih. Karena nggak ada Saka, strateginya diubah dikit. Kemarin ini terbukti Havertz sama Gabjes bisa main bareng sekarang. Kayak udah ketemu cara mainnya. Tapi yang kalau mereka berdua main pun yang lebih depannya itu si Gabjes. Oke. Terus selain Gabjes siapa lagi? Gua cuma ngeliat itu sih. Siapa lagi? Watkins cuma nggak tahu nih ya. Duran nggak bisa main, Rodgers cedera, juga nggak bisa main. Jadi mungkin
ini apa namanya? Jadi mungkin akan dimainin. Cuman ya nggak tahu karena ya lately lagi nggak segitunya. Dia kayak kemarin main gara-gara Duran nggak bisa main gitu loh. Ya kan red card kan. Soalnya clearly dia udah nggak first choice nih somehow for some reason. Dari game week berapa tuh? Dari game week 15 dia udah nggak pernah main full loh. Ya. Nggak pernah main di atas 50 menit bahkan. Iya, dan Kecuali kadang-kadang kemarin waktu lawan Brighton ya. Karena hmm, mungkin udah nggak ada pilihan. ya Durannya red card gimana? Iya, Tapi dia exactly. juga differential amat sih 16%. Exactly. Nggak sih, gue nggak ngeliat lagi yang lain. Munis nggak tahu deh, kayaknya nggak bisa. Mateta, I don't think so. Sebenarnya ada satu lagi sih, yang menurut gue itu cukup konsisten. Cuman Siapa? fixture-nya lagi berantakan banget. Solanke. Mungkin setelah game week 22 boleh tuh. Well, Solanke. kemarin waktu lawan Wolves gara-gara Bentakur nabrak dia sih. Kalau nggak gol itu. Iya, tuh nggak jelas banget dah. Teammate Gue sendiri jadi juga. dia marah sih, gue pukul si Bentakur di itu kamar ganti. Iya kan? Dia aja udah kesel banget itu kelihatan kayak anjing nih. Ya iyalah maruk woi. Kayak Gue balikin juga nih ke negaranya gitu kan. hmm, ya. Menarik. Tapi kalau Wisa lo nggak ngeliat ya? Again Again, Brentford tadi gue lawan bilang. Southampton. Nah, karena Ya, si Brentford jadwalnya lagi sulit bet sulit. Nggak enak gitu loh. Kecuali Southampton ini ya. Menurut gue, oke, bukan menurut gue. Posisi gue tentang Wisa akan sama kayak kayak Mbumo. Kalau lu nggak ada nggak ada yang lain gitu, maksudnya squad lu baik-baik aja, squad lu tebel ya udah, nggak apa-apa gitu. ya. Dan lu siap nih mainin 3-5-2 atau 4-4-2 buat 2 game week ke depan. Yes. Kita lanjut aja nih ke segmen terakhir, hold or sell. Yang pertama, yang tadi lo udah sebut sih, Nico Jackson. Dia udah di bench, dia juga blanking belakangan ini, dan dia jadi pemain kedua paling banyak dibuang di minggu ini. Gimana Mike? Sebagai Jackson owner, masih hold ya, masih trust with, Masih hold, masih with hold. Jackson nih. Karena gue percaya dengan kutukan FPL, kalau misalkan banyak ditransfer pasti langsung meledak. Percaya sama gue. Hmm. Ya, dia udah hampir 400.000 orang nih yang jual dia. Tapi yang nomor satu paling banyak itu si Cunha, which is my second question. Hold or sell Cunha? Sell lah ya. Sel, nggak main 2 game ke Walaupun depan. ya tapi kan 2 game ke depan satunya FA Cup kan. Jadi cuma Oh game week iya 20 benar doang juga. nih yang blank. Tapi dari 21 pun fixturesnya udah jelek gak sih? Maksudnya Ya, udah swing ke yang lebih susah fixturesnya Wolves. Jadi sell nih. ya. Sel, sel. Oke. Seperti biasa kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain pick kita masing-masing. Siapa yang mau duluan? Lo duluan apa gue duluan? Udah deh. Gue udah early transfer buat minggu ini. Jadi gue masukin, well, as much as I hate to admit it, tapi kayaknya MU defense emang lagi jelek. Dan kita juga udah bahas tadi. Liverpool dengan XG-nya nomor 1 di season ini, kayaknya emang harus ada the third Liverpool asset, dan itu gue ngambil Gakpo minggu ini. Jadi gue ngejual Strand Larsen, gue upgrade ke Gakpo, dan formasi gue sekarang yang gue mainin buat game week 20 itu 4-4-2. Kiper di Raya, 4 back gue ada Gabriel, Aina, Robinson, dan Kerkes. 4 tengah gue ada Palmer. Ini juga, I don't have any other option. Jadi gue terpaksa mainin 2 MU aset gue. Yang akan lawan Liverpool di Anfield. Tapi whatever. Jadi gue mainin Bruno sama Amat. Dan ada Salah juga of course. Dan 2 depan gue ada Isak sama Gakpo. Kapten, ya mau gak mau lah ya. Again, as much as I admit it. Salah sih yang akan jadi kapten gue. Itu nggak Udah. pakai sih. Nggak habis pikir. Itu no brainer sih. Iya itu, ya. No brainer. Ya. Tapi lo
gini, my other question is, lu consider triple captain nggak? Salah minggu ini. Anjir. Enggak. Karena we know along the way Liverpool bakal punya double game week yang kemarin itu di cancel. Dan itu katanya di game week 21. 24. Iya, itu confirm 24. Enggak kan? Belum. Tapi belum confirm sih. Ya. Nggak mungkin 21 abisnya. Oh iya benar nggak mungkin 21. Ya, we'll see lah. Jadi gue akan triple captain di situ sih. Ya kita juga agak harus, karena udah second half of the season, kita udah agak harus ngomongin chip strategy sih. Mungkin next week kali ya. Ya. Emang kapan harus pakai chip baru? Exactly. Yes, kita akan ngomongin itu semua. Chip strategy. Next episode. Oke. Ya itu sih paling gue. Lo gimana? Oke. Gue udah retransfer juga. Kalau sekarang gue akan 3-4-3. Nah ini yang masih agak dilema sih. Backnya Gabriel, Aina, Robinson. Tapi ada Hall, ya kan? Nggak tahu nih Hall mau gantiin siapa. Karena Gabriel no-brainer. Aina, tadi kita udah mau bahas. Defense-nya tebel banget. Robinson lawan Ipswich home. Robinson nyerang banget, bos. Iya kan? Tengahnya gue ada Foden, Palmer, Salah, sama Sar. Kaptennya juga no-brainer. Pasti Salah. Even lu aja consider triple captain. Depannya ada Jackson, Isak, sama ini pemain baru gue, Gabjes. Nah, gue lagi nggak tahu nih Hall mau masuk gantiin siapa gitu. Karena bisa aja, karena defense Palace juga nggak setebal-tebal itu. Bisa aja nih Jackson meledak. Bisa aja. Dengan curse-nya FPL, kalau misalkan transfer out-nya banyak, biasanya sih langsung meledak ya. Dan yang transfer in paling banyak minggu ini, Wood. Bukan Isak, Wood. Iya. Itu mungkin Wood akan blanking sih. Gitu. Lawan Wolves. Biasanya sih gitu ya. Betul. Jadi gitu, itu gue. Oke. Kaptennya ya udah, tadi gue udah sebut. Oke, kalau begitu. I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 20 itu ada di hari Sabtu 4 Januari jam 6 malam WIB ya, 18.00. Jangan lupa juga buat subscribe kita di YouTube dan follow kita di IG, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas mungkin chip strategy, karena minggu depan weekendnya itu nggak ada IPL ya, karena akan ada FA Cup. Jadi Game Week 21 dan 22 itu akan di minggu yang sama gitu, karena deadline-nya itu minggu depan. Oke, Mike, thank you for your time. Good luck and see you next time. Bye. Oke,